الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله حق تقاته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan begitu banyak karunia serta nikmatnya sampai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Ni'matani maqulun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh." Ada dua kenikmatan yang membuat manusia itu merugi karena dua kenikmatan tersebut. Apa itu? Yang pertama as-sihhah, nikmat kesehatan, dan yang kedua al-faragh, nikmat waktu luang berkesempatan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau, berkat kucuran keringat beliau, berkat tetesan darah beliau, inilah Islam dapat berdiri tegak di muka bumi ini dengan setegak-tegaknya, yang insya Allah sampai saat ini tanpa kurang satu hal apapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari-hari ini kehidupan beragama hadir seolah-olah tanpa didasari dengan spiritualitas. Karena kehidupan beragama seolah hanya berisi pengulangan tanpa penghayatan mendalam dari ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi kita sebagai syariat, sehingga tidak menyentuh kedalaman sama sekali dalam kalbu kita. Kadang sholat yang kita kerjakan hanya sebatas bersangkut paut dengan hukum-hukum yang telah disyariatkan, entah itu rukunnya, sah maupun batalnya dan lain sebagainya. Kita tidak lebih layaknya mesin yang telah diprogram untuk menegakkan sholat tanpa merasakan kesan, tanpa bisa menikmati. Karenanya dalam menjalankan agama jangan sampai hanya didasarkan atas suatu konstruksi pemikiran yang sempit dan normatif yang serba membatasi, melainkan harus kita isi dengan nilai-nilai agama yang universal dan merespon tantangan-tantangan maupun problematika yang ada di sekitar kita. Terdapat 4 nilai yang paling esensial, terdapat 4 poin yang paling utama dalam beragama. Yang pertama at-tauhid, yaitu nilai dasar yang mengajarkan kepada kita bahwasanya hanya Allah satu-satunya wujud mutlak. Dialah satu-satunya entitas yang tidak bermula dan juga tidak berakhir. Sedangkan manusia dari segala makhluk yang telah Allah ciptakan adalah kenyataan yang mana kehidupannya tidak lebih dari sekedar 2 atom perjalanan waktu, karena keberadaan mereka yang senantiasa fana. Dan yang fana adalah semesta, sedangkan Allah adalah abadi. Nilai tauhid pula yang menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik secara ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Hakikat tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak ilahi, yang mana baik menyangkut ibadah maupun muamalah. Dan dalam rangka menciptakan pola hidup yang sesuai dengan kehendak Allah yang telah disampaikan di dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga sholat, hidup, mati itu semuanya hanya kita orientasikan kepada Allah dan karena Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-An'am ayat 126, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan seluruh alam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua yaitu ittiba atau mengikuti. Dengan keteladanan yang telah disampaikan, yang telah diajarkan oleh Nabi kita,
yang mana telah dikemukakan tentang pentingnya setiap muslim untuk selalu menaati seluruh larangan dan perintah Allah sekaligus meneladani dan mengikuti ajaran-ajaran beliau. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang memerintahkan kaum muslim untuk ittiba ataupun mengikuti kepada Nabi agar hidupnya selamat di dunia maupun akhirat. Yang mana Allah sendiri telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amr atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Dan jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akhirnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Dan yang ketiga, at-taisir, yaitu kemudahan. Nilai dasar ini merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam yang diberikan Allah agar manusia tetap bersemangat dan tekun dalam menjalankan ajaran Islam, terutama dalam situasi-situasi mendesak atau darurat. Dalam kaidah usul fiqh dinyatakan setiap kesulitan pada dasarnya menuntut sebuah kemudahan. Salah satu contoh kemudahan dalam beragama telah disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir al-ayat. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka dia diperkenankan untuk tidak berpuasa dan wajib untuk menggantinya sebanyak hari yang telah ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dalam prinsip kemudahan ini, tidak semua orang diwajibkan berpuasa, namun secara umum terdapat dua cara untuk menebus hutang puasa, yaitu qadha dan fidyah. Adanya berbagai kemudahan dalam ajaran Islam agar memastikan umat Islam dapat menjalankan agama baik ibadah maupun muamalah tanpa susah payah. Dan setidaknya mendorong agar rajin menjalankan agama lantaran bisa dilakukan dengan mudah dan tanpa kesulitan. Tidak heran bila sekelas ulama besar kontemporer Yusuf Qaradawi dalam kitab Al-Ijtihad fi Asy-Syari'ati Al-Islamiyah menegaskan bahwa prinsip yang melandasi hukum Islam adalah taisir maupun kemudahan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat ialah nilai maslahat ataupun kepentingan umum. Selain taisir, prinsip utama lainnya dalam Islam adalah kemaslahatan umat, yang mana ini adalah ramal sepadan dari maslahat, yaitu mudharat. Hal tersebut didasarkan hadis Nabi yang mana diriwayatkan oleh Ahmad, disebutkan bahwa la dhurara wa la dhirar, tidak mudarat dan memudaratkan. Imam Al-Ghazali pun telah menyebutkan dalam kitab Mustafa min Alim Al-Usul berpendapat bahwa relasi yang terbangun antara syariat dengan istislah atau kemaslahatan sangat erat sekali. Dan kemaslahatan menurut Imam Al-Ghazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta. Adanya kemaslahatan dalam prinsip ajaran Islam menandakan bahwa penderitaan merupakan sesuatu yang harus ditinggalkan. Sebab Islam tidak mengajarkan sama sekali pencapaian prestasi spiritual melalui penderitaan. Allah memang memberikan penderitaan berupa sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta. Akan tetapi hal itu tidak lain dan tidak bukan untuk mengangkat derajat manusia. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Demikianlah kabar singkat pada siang hari ini. Mari kita menyelami nilai-nilai beragama ini agar senantiasa hidup
dalam kondisi bahagia baik di dunia maupun akhirat. Semoga dalam menjalani hari-hari kehidupan kita senantiasa dilingkupi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtafa wa man sara ala sunnatihi ila yaumil wafa. Semoga kita semua mampu untuk menjadikan diri kita sebagai hamba yang bertakwa, mengamalkan perilaku orang-orang yang bertakwa dan kelak dipanggil menghadap Allah dengan ketakwaan yang melekat di hati kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وإلى قاضي الحاجة. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ودعوه بسبحه لكم ولا ذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم